Iya, boleh, Mas. Iya, boleh Mas Zaki. Oke, wait. Anjir, berani kirim kirim baik juga baik aku berani jalo. Who are you guys? Alhamdulillah, little bit mengcrack, but it's okay. Mengcrack it. Okay. But this UAS ya, waktunya UAS. Lagi zaman-zamannya UAS. Okay, are you guys see my screen? Bisa kelihatan, Mas. Iya, I can see your PPT. Okay, thank you. So the title is just the committee said to me, the semester is over, preparation begins. So first of all, let's me introduce who I am. I'm just an ordinary person. I'm from English Education and International Class Program, batch 2019. And right now I'm as public speaker. You know all that I'm like to be master of ceremony. Just a simple introduction for me. Next, yeah. Okay, let me share about short story about me. I think that everybody can create your own story. We can create our own story, and in this occasion, I just want to share like my story, short story. The first is like study, organization, and work. Study dalam dunia perkuliahan. Kita tahu saya dari jurusan bahasa Inggris, di mana waktu itu juga bergabung dalam KKI atau ICP International Class Program, di mana kalau dulu itu berbagai dalam masuk ke KKI itu ada seleksi-seleksinya seperti itu ya. Oke, yang kedua ada beberapa organisasi dan juga sambil kuliah, sambil berorganisasi dan juga sambil bekerja. Gitu. Nah, nanti kita bisa menceritakan, kita bisa memilih bagaimana cerita kita ke depannya. Seperti itu. Jadi tidak serta-merta, tapi kembali lagi ke preparation. Kita harus mempersiapkan segala sesuatunya. Karena dalam setiap pilihan kita pasti ada konsekuensi yang harus kita ambil. Seperti itu. Jadi dalam 3 hal ini pastinya kita juga harus pandai dalam menyeimbangkan setiap kegiatannya. Jadi antara bagaimana jam kuliah kita, bagaimana kita harus berorganisasi, dan juga apalagi yang ditambah dengan bekerja. Mungkin ada waktunya kuliah dari pagi sampai siang, atau di jam, kalau di KKI pastinya full ya, karena SKS-nya yang luar biasa. Kalau dulu kita menyebutnya dengan SKS malaikat. Itu sebutan buat anak-anak KKI dengan SKS-nya, itu SKS malaikat dulu. Nah, itu untuk kita tahu, nanti kita akan bahas di studinya. Organisasi, kalau organisasi sebenarnya itu buat mewarnai saja dalam dunia perkuliahan kita, karena kita tidak mungkin hanya mengandalkan dari bangku kelas saja. Kita juga harus mencari experience dari luar bangku kuliah. Karena berdasarkan pengalaman saya bahwasanya how to critical thinking and the creative thinking itu bisa kita latih atau kita dapatkan lebih banyak itu dari organisasi. How to problem solving, time management, itu akan kita rasakan ketika itu dalam organisasi. Nah, apalagi ditambah dengan bekerja gitu. Jadi udah menyeimbangkan antara organisasi dan kuliah, ditambah lagi dengan jam kerja. Sebagai mahasiswa pastinya part time gitu ya. Tapi kalau dari saya, ikuti saja alurnya. Nah, meskipun kita hanya mengikuti alurnya, tapi kita juga harus punya pendirian kita sendiri. Kita boleh mengikuti alur, tapi jangan sampai terbawa arusnya gitu. Jadi udah enjoy mengikuti alur, tapi kita tidak tahu arah
kita sendiri itu sebenarnya kemana. Itu jangan sampai seperti itu. Jadi meskipun kita mengikuti alurnya, pastikan kita itu memiliki arah kita sendiri, kita memiliki tujuan kita sendiri. Seperti itu. Contohnya bekerja dan untuk kuliah itu juga saya bekerja karena memang kita butuh uang saku untuk kuliahnya gitu, untuk menyupport kita kuliah. Jadi ya nggak apa-apa, kita balance-kan aja semuanya. Just the short story-nya. Next, and then be part of international class program family. Karena dulu, jadi awal masuk itu sebenarnya kalau ditanya kenapa masuk dulu masih IAIN Salatiga, kenapa masuk IAIN Salatiga? Karena pada awalnya bukan kesini gitu kan pastinya. Saya kira banyak dari teman-teman juga yang seperti itu. Nah, tapi karena beberapa hal jadinya mereka tetap di IAIN Salatiga. Nah, sebelum masuk ke IAIN Salatiga, saya juga sebelumnya sebagai preparation-nya untuk ke bangku perkuliahan, saya juga sudah mengepoin dari mau jurusan apa nih kira-kira. Meskipun saya ya lintas jurusan, karena sebenarnya mau ke IPA tapi keterima di bahasa Inggris. Tapi nggak apa-apa. Mungkin karena itu dari perjuangan-perjuangan sebelumnya, nah dikenalkanlah dengan yang namanya International Class Program. Nah, di situ waktu PBAK dulu ada yang memperkenalkan tentang International Class Program ini. Jadi kita mendaftar lah, karena kan dibagikan angket waktu dulu. Karena dibagikan angket, ya udah daftar aja. Tanpa kita tahu sebenarnya itu seperti apa gitu kan. Yang penting daftar aja. Di beberapa itu langsung ada pengumuman, terus tes yang pertama itu tes tertulis Arab Inggris, alhamdulillahnya lolos. Habis itu ada tes wawancara, itu baru finalnya. Ada psikotes juga ya kan. Nah, apa sih yang didapat dari International Class Program ini sebenarnya? Ada challenges dan opportunities yang didapatkan sebenarnya. Mungkin kalau dalam hal challenge, teman-teman juga sudah, teman-teman dari KKI juga sudah merasakan apa saja challenge-nya ya kan. Apalagi ini ada dari semester berapa aja dari teman-teman KKI? Semester 5. Bisa lihat. Semester 3, Kak. Semester 5. 3. Nah, yang semester 3 pasti juga semester 1. Nah, kalau yang semester 1 ini masih ya. Kalau yang semester 3 saya pasti kalian udah merasakan bagaimana struggle-nya kan. Struggle-nya di KKI itu seperti apa gitu kan. Pasti sudah merasakan. Nah, yang pertama SKS-nya. Dulu, sekarang SKS berapa semester 1? Semester 1 tadi mana semester 1? SKS-nya berapa? Zidane, dulu semester 1 SKS-nya berapa? SKS? Dulu semester 1 itu SKS-nya 24 tambah 3 berapa ya? Oh, 30. 30 lah. Nah, itu Oke, 30 ya. Kalau angkatan 2019 itu dulu SKS-nya 48 SKS. Jadi kuliahnya kayak anak SMA tapi lebih lagi. Karena kita berangkat jam 7, pulangnya malam juga, maghrib baru pulang. Itu full di kampus juga. Kan ada beberapa hari di mana kita kuliah subuh, ada kuliah subuh itu. Kuliah subuh sampai habis subuh kita berangkat kuliah, jam 7 balik lagi ke kampus. Itu sampai sore lagi. Terus ada juga yang kelas itu mulai jam 8, jam 8-an. Jam 8 malam ya. Coba pengen. Kalau sekarang udah nggak ada ya kelas-kelas pagi banget dan malam gitu. Nggak ada. Alhamdulillah nggak ada. Alhamdulillah. Tapi SKS masih Ini seru banget. Seru banget. Kuliah, yang lainnya udah pada pulang, kita masih kuliah gitu kan. Itu SKS. Jadi kita berangkatnya pagi, pergi pagi, pulangnya nggak pagi sih, tapi petang gitu.
Terus challenge kedua itu sebagai rutinan tahunan di anak KKI itu ada yang namanya Art and Language Exhibition. Bagaimana nih? Yuk, Mas Zidane kayaknya udah 2 kali kan merasakan ALE. Kira-kira kesannya seperti apa? Wah, pertama itu sibuk dan kedua lelah. Itu yang didapat. Tapi seru sih. Seru ya kan? Meskipun sibuk dan lelah pasti ada keseruannya. Just enjoy it in the process, right? Gitu. Nah, ini juga sebagai PR-nya. Kalau di ALE itu memang kita panitianya, kita pemainnya, ya kan? Jadi yang kita pikirkan tidak hanya 1-2 hal, tapi complicated. Ditambah lagi di mana ada hafalan. Hafalan sekarang masih wajib nggak? Wajib Alhamdulillah masuk. masih. Masih wajib kan? 1 semester berapa juz? Setengah. Setengah. Enak dong setengah juz, nggak 1 juz lagi. Iya, Iya Bapak, itu sebagai celengan jadi kita. gampang. Itu hafalan itu juga sebagai challenge buat kita kan sebenarnya. Apalagi yang basicnya itu non pondok dan sekolah negeri, SMA atau SMK itu. Itu sudah yang luar biasa. Terus challenge-nya lagi bilingual. Sekarang kelasnya masih bilingual nggak? Kelasnya, kebanyakan kelas-kelas kalian itu bilingual atau just English or Arabic? Oh, ada yang masih Inggris, ada juga yang masih Indonesia. Dikit doang sih, beberapa matkul aja, Mas. Oke, jadi kan tergantung dosennya ya. Jadi bilingual dulu ya tergantung dosennya, tapi kebanyakan kita menggunakan Arab atau Inggris itu sebagai pilihannya. Ada dosen yang memang mengharuskan pakai bahasa Inggris, ada yang dengan bahasa Arab. Ini just story experience. Ada di sini anak TBI masih merasakan dapat makul anak-anak PBA enggak? Kayak nahwu, sorof gitu. Enggak, Udah Pak. enggak? Sudah tidak ada, Kak. Udah enggak ada ya. Nah, ini pengalaman dulu. Kan saya dari bahasa Inggris ya kan. Nah, ada satu mata kuliah di mana itu sebenarnya mata kuliah dari PBA. Apa dulu? Kalau nggak nahwu sorof gitu kan. Nah, dari dosennya itu mengharuskan menggunakan bahasa Arab atau bahasa Inggris. Kira-kira nih kalau anak-anak TBI dia memilih bahasa Arab atau bahasa Inggris? Bahasa Inggris. Bahasa Inggris kan. Nah, sekarang karena itu makulnya PBA, pasti kita penyajiannya pakai Arab-Arab semua kan. Sekarang penyajian bahasa Arab, Ya. tapi pengantarnya kita menggunakan bahasa Inggris. Bisa membayangkan nggak? Ya kan? Al-kalamu biasanya kan al-kalamu huwa lafzu al-murakabu al-mufitu bil wati fa'tamu. Nah, ini diganti nih. Kalam is what? Kita change the Arabic to English. Like, jadi kan ada yang namanya mengekropi gitu kan, ada yang mengartikan gitu kayak harfun, terus fi'il is verb, ya show action. Kayak kita juga menyeimbangkan antara Inggris dan Arab itu juga gitu. Nah, meskipun challenge-nya ya lumayan, kita bisa merasakan challenge itu, tapi disitulah kita bisa mengupgrade skill kita, terutama skill kebahasaan kita. Karena kan yang diunggulkan dari program KKI itu sendiri kan juga kebahasaannya. Jadi tidak hanya secara bahasa Indonesia, Inggris aja ataupun Arab aja, tapi Arab Inggris gitu. Itu untuk challenge-nya. Untuk opportunities-nya pastinya banyak yang mungkin juga teman-teman udah rasakan kesempatan-kesempatan apa. Nah, tinggal kita ikut memberikan mencari momentum ataupun kesempatan di situ. Kita berani menciptakan momentum, kita berani mengambil kesempatan yang ada di KKI. Karena exposure dari ICP sendiri itu pasti kita rasakan. Contoh, kita jalan, wah anak kakak ini
itu sudah exposure tersendiri, kita sudah dipandang lebih, pastinya seperti itu. Itu hal-hal exposure yang kecil yang kita rasakan, entah dari teman-teman, bahkan dosen pun seperti itu. Wah, anak kakak ini udah dicapnya udah anak KKI pinter gitu kan. Tuh, terus explore, kita juga di KKI juga pastinya mengeksplor hal-hal yang mungkin tidak kita dapatkan di reguler. Karena kita sama kan antara reguler dan KKI itu kan kita pay itu kampusnya kan sama ya kan. Tapi kita bisa mengeksplor hal-hal yang mungkin tidak didapatkan dalam kelas reguler. Eksplorasi kita. Terus language skills tadi dengan bilingual yang seperti itu. Nah, terus ada informasi-informasi yang kita mungkin tidak bakal di-share di kelas-kelas reguler. Kalau di kelas-kelas reguler, biasanya itu kita harus mencari sendiri, tapi kalau di KKI, itu sudah diberikan. Ini loh ada ini, gitu kan. Gitu. Terus, apa lagi? Itu informasi. Selain itu juga kita juga diberikan informasi tentang beasiswa, terus apalagi exchange, kayak gitu. Jadi semaksimal mungkin kita manfaatkan itu. Insya Allah bermanfaat buat kita semua. Oke, lanjut. Nah, explore your potential. Nah, ini tadi yang saya dapatkan di program KKI itu sendiri. Ya kan? Yang pertama, public speaking. Jadi public speaking. Dulu saya tidak pernah kebayang bahwasanya saya akan menjadi seorang public speaker, bisa nge-MC ke sana ke sini, ke event ini, ke event itu, bahkan bisa bertemu dengan orang-orang yang luar biasa karena dengan MC atau public speaking gitu. Nah, jika ceritanya karena saya pertama belajar MC itu karena Ale juga. Karena kedua Ale kan, kalau Ale ya itu ya kamu jadi gamelan dan ya kamu jadi nari, ya kamu juga jadi MC. Jadi kalau dulu saya nge-MC dan juga main kenong. Jadi kita nge-MC dulu, habis nge-MC change main gamelannya gitu. Nah, di MC ini sebenarnya kita juga ada beberapa mentor. Ada yang tahu Mas Asdak, tahu ya kan? Mas Asdak, ada Mbak Safina, Mas Arik, sama Mbak Lailin. Dulu saya ada 4 mentor dalam MC. Nah, gimana kita tahu sendiri kalau latihan. Jadi kalau dulu latihan Ale itu setiap hari. Dan kan kita udah kuliah nih dengan 48 SKS semester 1. Itu kan udah kuliah dari jam 7 pulang malam, pulang maghrib ya kan. Kita maghrib pulang ke Wisma, habis itu kita kembali lagi ke kampus buat latihan Ale sampai jam 11 biasanya. Kalau enggak sampai diusir sama satpam. Itu buat latihan Ale-nya. Jadi udah pagi sampai sore itu udah kita kelas biasa, habis itu ditambah dengan latihan Ale. Nah, latihan Ale sampai paling enggak sampai jam 12 kan dari pulang. Habis itu masih ngerjain tugas. Yang biasanya wajarnya itu orang tidur jam 7 bangun jam 4, kita tidur jam 4 bangun jam 7. Itu kebiasaan anak KKI dulu. Terus, nah di MC ini benar-benar ditempa di sana, di mana setiap harinya mendapat notif WA, don't forget to preparation yourself, prepare on stage. Itu selalu WA yang saya dapatkan dari mentor-mentor itu. Meskipun mentornya nggak datang pun, biasanya coba MC-nya dicoba gitu. Aku mau lihat VC. Di situ juga langsung dikasih masukan-masukan. Makanya bisa sampai ke tahap ini, saya juga berterima kasih kepada mentor-mentor itu. Itu tentang dunia ber-MC-an. Langsung jalan selanjutnya ada dance, ya mau nggak mau dalam KKI kita juga harus belajar menari.
ya kan. Untuk Ale juga sebenarnya. Cuma setelah di sini yang kita pelajari ternyata nggak hanya sampai di situ aja. Kalau kita memang sungguh-sungguh meraih itu juga akan bermanfaat buat kita. Mungkin selepas dari mata kuliah ataupun hanya untuk nilai atau hanya untuk Ale, tapi di situ ada event-event di mana kita juga diundang untuk mengisi acara itu. Ada berbagai event. Apalagi event-event kampus sekarang kan juga banyak yang menggunakan tari-tari gitu kan. Nah, itu juga suatu hal yang luar biasa. Terus bahasa, dalam kemampuan berbahasa pastinya kita juga sering bertemu dengan native, atau kan kalau ada tamu-tamu dari luar atau ekspor dari luar, itu kan yang antar jemput juga anak KKI, itu juga suatu pengalaman di mana kita bisa sharing juga dengan mereka secara tidak langsung, meskipun hanya dari hotel sampai kampus ke hotel, itu kan juga udah bisa menambah insight kita. Itu juga bisa mengembangkan kebahasaan kita juga. Itulah privilege yang ada di anak KKI. Selain itu, karena dengan bisa public speaking, dance itu kita juga bisa bertemu dengan orang-orang hebat. Kita mungkin kalau yang reguler itu kita, rektornya siapa sih? Yang mana sih? Itu juga kita kadang bertanya-tanya. Tapi kalau kita bisa memanfaatkan hal-hal ini, kita tekuni atau kita ya enjoy dengan ini, itu bisa membawa kita ke sana. Kita bisa membawa dengan bertemu dengan orang-orang yang hebat itu. Atau bahkan ini bisa menjadi personal branding kita nantinya. Jadi mungkin kita dari jurusannya PAI, kita jurusannya dari TBI atau PBA. Tapi di sisi lain kita juga ada personal branding ini nantinya, ada kemampuan ini. Jadi kita latih aja, kita nikmati prosesnya. Itu. Nah, semester is over, preparation begins. Kalau semester over, itu biasanya dengan holiday-nya. Tapi apa sih makna holiday itu sebenarnya? Ini nggak tahu teman-teman yang semester 1, 3, ini masih relate atau enggak. Cuma kalau ini saya, itu semester 1 sampai 4 itu ada yang namanya ALE, Art and Language Exhibition. Jadi di masa-masa kita liburan, kita juga mempersiapkan ini. Jadi yang lain liburan mungkin bisa liburan ke sana kemari, bisa di rumahnya, tapi kita enggak, kita harus mempersiapkan acara tahunan kita, acara besar kita, Art and Language Exhibition, itu semester 1 dan 4, sampai 4. Nah, semester 5 dan 6-nya apa? Ada internship, ada PPL. Nah, PPL kita kan 2 kali, ada PPL dalam negeri dan juga PPL luar negeri. Itu di sela-sela liburan juga kan. Gitu. Jadi, nah semester 7-nya, liburan semester mungkin akan sih hari-hari kayak kuliah biasa, tapi kan kita tetap aja ke kampus mempersiapkan ini itu gitu kan. Nah di sini yang perlu kita tekankan adalah just enjoy our moments. Kita nikmati saja apa yang ada gitu. Kita nikmati momen-momen yang terjadi, yang kita lewati, itu just enjoy the moment. Selanjutnya, what should we do? Nah, kita harus ada yang namanya time management dan priority. Bagaimana kita memanage waktu kita, bagaimana kita mengatur prioritas kita. Nah, ini nih, tipe-tipenya ada yang planner sama deadliner. Kira-kira kalian yang mana? Milih yang jadi planner atau deadliner? Nah, planner itu berarti kayaknya kita dapat tugas nih. Kita dapat tugas itu berarti kita sudah deadline-nya minggu depan. Berarti 1 minggu ini kita harus mempersiapkan apa saja, itu sudah kita tata per harinya. Nah, kalau deadliner ya kita tahu sendiri itu SKS,
sistem kebut semalam. Jadi prioritas juga sama. Kita ada organisasi, kita ada kuliah, kita bekerja. Bagaimana kita tinggal mengatur prioritas kita di situ. Kalau saya biasanya per tanggal kita buat tabel 1 bulan tanggal 1 sampai 30. Nah, kita tulis di situ tinggal satu acara kita dulu. Acara kita apa aja di luar jam perkuliahan atau yang bekerja jam bekerja ya. Kita tuliskan di situ apa aja, ada event apa buat diri kita. Nah, kita setelah kita tuliskan, nah di situ kita lihat oh mana yang bisa kita prioritaskan. Kita pilih mana yang kita prioritaskan. Itu bisa membantu sih Pak, dari saya. Iya. Gitu. Jadi ini bingung kan dia kan katanya ngapet banget kan. Terus pengen yang prasmanan gitu. Oke, Mana itu kok aja. Ramadan tapi Nah, ini quotes-nya. Mana tadi? enggak sama dengan tadi bagian mau di sini. Enak, tapi udah prasmanan, tapi waras soalnya aku masuk mau Itu PPT-nya berjalan nggak sih di kalian? Perangku masih ya? Tidak, Mas. Enggak. Enggak Mas dari tadi. Enggak bilang sih. Iya. Ini terus. Oke, coba. Bentar. Coba saya share lagi. Udah bisa? Kelihatan belum? Udah bisa kelihatan? Coba ganti slide. Nah, sudah. Ya. Ini slide tadi sih sebenarnya. Langsung saja, tadi sudah sampai ini. Nanti bisa dibaca sendiri slide-nya ya. Nanti dibagiin ke teman-teman, nggak apa-apa. What should we do? Prioritas dan time management-nya tadi. Nah, udah sih. Kita the core of motivasinya ini sih. Ini aja. Motivasinya ini. Tetap jalani meski sambil ya Allah ya Allah. If we never try, how will we know? Singkatnya gini sih. Setiap kita mengambil momen, kita menciptakan momen, di situ ada yang namanya konsekuensi. Udah kita jalani aja. Apa yang ada, apa yang di depan kita jalani aja. Meskipun dengan sambat-sambat, it's okay. Karena gini, masa depan kita itu tidak diatur oleh lingkungan kita, tidak diatur oleh keluarga, tidak diatur oleh saudara ataupun teman kita. Mungkin mereka memang memberikan di dalam prosesnya mereka tetap membersamai. Tapi yang mengatur itu adalah diri kita sendiri. Kita sendiri yang memutuskan bagaimana kedepannya kita memilih untuk berjuang atau kita memilih untuk bermalas-malasan. Kita memilih untuk bermain atau kita memilih untuk belajar. Bagaimana kita memilih untuk menghabiskan waktu dengan hal yang bermanfaat atau dengan hal yang sia-sia begitu saja. Tapi kalau anak KKI sepertinya ya dengan semuanya itu berharga ya, karena full time-nya itu. Jadi intinya apa? Masa depan kita di sini itu adalah tanggung jawab diri kita sendiri. Siapa yang peduli? Ya diri kalian sendiri. Siapa yang memperjuangkan? Ya diri kalian sendiri. Gitu. Nah, kenapa kok tetap saja dijalani meski sambil ya Allah ya Allah? Dalam mengatur prioritas tadi, dalam mengatur time management tadi, pasti kita memiliki wishlist kita juga ya kan? Kita sudah memiliki apa besok to-do list kita, wishlist kita, apa yang harus
goals kita, apa yang harus kita raih, apa yang harus kita lakukan. Itu kan kita pasti memiliki itu, mempersiapkan itu sebagai planning kita, preparation kita, persiapan kita. Dalam perjalanannya, ketika kita menempuh apa yang sudah kita rencanakan, apa yang kita sudah rangkai di wishlist kita, pasti di situ ada bitter part-nya atau part yang pahit gitu kan. Ya mungkin part pahit ini bisa menampak kita, bahkan secara tidak langsung kita kecewa dalam proses menggapai wishlist kita, dalam proses menggapai apa yang kita impikan gitu kan. Nah, dalam prosesnya pun, dalam perjalanannya kita juga mungkin sering berpikir bahwasannya ini kok kalau dilihat sulit ya, 48 SKS, wah kok sulit banget ya kelihatannya ya. Wah, Ale besar gini harus jadi panitia, harus jadi pemain. Wah, kok sulit juga ya. Nggak mungkin deh kayaknya bisa ngelakuin ini. Apa bahkan kita juga takut dan ragu pasti. Takut dan ragu itu pasti ada. Cuma mau nggak mau tetap kita harus jalani. Nah, namun coba setelah Ale, teman-teman yang sudah Ale kemarin nih, perasaan kalian setelah Ale gimana? Kesel banget lagi. Pengen Ale lagi, nah ya kan, ya seperti itu. Tinggal 12 menit ya. Mau Ale lagi. Ya kan, karena ya seperti itulah manusia. Pada akhirnya ketika kita sudah mencapai sesuatu itu, kita sudah merancang itu dan tercapai, ya sudah, apa yang kita damba-dambakan akan terasa, oh ini tok, meneh gitu nah. Kayak kurang ada yang menakjubkan, kayak oh ya udah sih, harus ada lagi. Nah, and then be the person who always tries. Jadi menjadilah orang yang terus mencoba hal-hal baru. Kita harus mencoba hal-hal baru di hidup kita. Oke, saya paham bahwasanya setiap orang itu mempunyai kesulitannya sendiri-sendiri. Karena saya dan teman-teman juga memiliki kesulitan yang berbeda-beda juga ya kan. Nah, rasa sakit kita pun dalam menempuh proses itu juga berbeda-beda. Saya pun sama. Saya juga memiliki beberapa kegagalan dalam suatu proses yang itu mengecewakan, itu menampar, menyadarkan juga. Tapi apa yang harus kita garis bawahi? Bahwasannya kita harus menganggap kegagalan itu bukan suatu hal yang memberatkan buat diri kita. Buat itu kita harus menjadi pembelajaran pastinya. Pasti diri saya sendiri pun itu tak pernah berekspektasi bahwasanya aku akan gagal karena sudah mempersiapkan sedemikian rupa. Masa gagal sih? Tapi pada dasarnya ya bisa saja di situ kita gagal karena kita tidak pernah tahu hasilnya seperti apa gitu. Nah, tapi di posisi itu saya juga harus meyakinkan posisi diri saya. Kita harus meyakinkan diri kita sendiri untuk bisa menjadi orang yang terus mencoba. Setelah gagal, capek, penat, males, mager, itu enggak apa-apa, pasti ada di prosesnya, itu pasti ada itu. Nah, setelah beberapa kali proses lemah, capek, lemah, letih, lesu, pusing. Love you. Yang harus kita percaya di sini apa? Dengan segala percobaan itu, dengan semua yang telah kita lakukan, ini akan membuat sebuah hasil baru, membuat pengalaman baru, pengetahuan baru, dan ada momentum dan kesempatan baru di situ. Ya. Jadi di situ kita karena ada hal-hal baru, momen-momen baru, kesempatan baru, ya udah kita harus melakukan hal dari hasil baru itu. Karena kalau kita nggak pernah salah, kita nggak tahu kita salahnya di mana. Kita harus memperbaiki karena kita harus upgrade terus ya kan. Orang-orang hebat pun mereka juga pasti belajar, pasti ada kesalahannya seperti itu juga.
Terus apa lagi? Nah, karena tadi kan udah gagal, kita mencoba hasil baru. Kita pun sebenarnya nggak tahu dengan hal baru ini pun kita akan menang, kita atau gagal, kita nggak tahu. Tapi apa? Ya udah, jalani aja. Kita pasrahkan, jalani dengan sungguh-sungguh. Ya kita tahulah, kita harus tetap mengangkat kepala kita, ya kan? Kita harus tetap mengangkat kepala kita untuk terus mencoba, terus berjalan ke depan. Selagi teman-teman, sekali lagi bahwasanya yang harus kita tanamkan adalah menjadi seseorang yang berani untuk terus mencoba di sini. Itu saja. Sebagai closing, ini juga sebagai refleksi buat saya dan juga mungkin teman-teman bisa. Ada beberapa hal. Yang pertama, sekian tadi ya mungkin cerita yang nggak ada motivasinya juga. Ya, mungkin bisa sedikit motivasi teman-teman. Ini ada 2 pertanyaan yang bisa menjadi refleksi buat diri kita sendiri. Yang pertama, bahwasanya seberapa serius sih kita mengejar hal yang kita inginkan? Seberapa serius kita mengejar hal yang kita inginkan? Yang kedua, apakah sudah maksimal dalam mengejar hal tersebut? Jadi yang pertama itu seberapa serius kita mengejar hal yang kita inginkan. Yang kedua, apakah kita sudah maksimal dalam mengejar hal tersebut? Apakah sudah serius? Apakah kita sudah maksimal? Nah, ini silahkan dijawab oleh teman-teman sendiri. Dan ini bisa menjadi refleksi saya dan mungkin juga bisa menjadi refleksi buat teman-teman sendiri. Itu sendiri. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Mas Zaki atas penyampaian materi yang bagus pada malam hari ini. Oke, dari teman-teman nih, apakah ada pertanyaan dari teman-teman sendiri? Silahkan. Kita beri 1 pertanyaan dulu ya, karena waktu tinggal 5 menit. Siap. Bagaimana teman-teman? Ada pertanyaan apa tidak? Oh, tampaknya ini teman-teman pada nugas demi kesibukan besar. Oke, karena tidak ada pertanyaan, langsung saja saya simpulkan dari sambil yawo gitu. Oke, karena teman-teman tidak ada yang bertanya, maka segera akan saya simpulkan dari cerita dan juga motivasi yang diberikan oleh Mas Zaki. Oke, pertama, kita itu harus mengikuti alur, tapi jangan tersesat. KKI dulu ada program yang namanya ALE, sampai sekarang ya. Oke, berani mengambil kesempatan. Menjadi MC berkat ALE. Liburan diisi dengan latihan ALE dan juga PPL. Kita juga merasakan itu ya. Enjoy your moment. Harus ada time management dan priority. Dan quotes dari Mas Zaki, reach your own dream. Tetap jalani meski sambil ya Allah, ya Allah. Bagus banget ini quote-nya. Oke, masa depan yang mengatur diri kita sendiri, tanggung jawab diri kita sendiri. Be the person who always try. Oke. Kita itu juga memiliki 2 pertanyaan, yaitu seberapa serius mengejar hal yang kita inginkan dan apakah kita sudah maksimal dalam menjalani suatu hal tersebut. Terima kasih semuanya telah menghadiri Motlek pada malam hari ini. Mungkin media mau take ke foto, take ke bagi media. Ayo teman-teman, silahkan open cam. Mungkin teman-teman bisa on cam semua ya guys ya. Yuk pada on cam yuk. Yuk. Ini Mbak Sinta Jangan malu-malu, ayo semuanya open cam. Ya udah ya, tak hitung. Oh bentar, ada yang mau join lagi nih. Yuk, on cam ya semuanya ya, foto ya. 1, 2, 3. Lagi 1, 2, 3. Sekali lagi 1, 2, 3. Oke, terima kasih.
Oke, terima kasih pada media dan juga pada moderator. Saya kira cukup acara pada malam hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you everyone. Terima Terima kasih Yuda, terima kasih Mas Zaki. Dadah. Izin live ya. Alhamdulillah. Robin berapa